Kali ini kita akan bahas Liga Champions. Ini partai yang menentukan buat Manchester United. Karena kalau buat Bayern Munchen ini udah pasti lolos. Dan pertanyaannya Bayern Munchen nih mau digebukin Manchester United apa enggak? Kalau dengan rotasi mungkin 3 pemain dari Bayern, bukan tidak mungkin Manchester United bisa melakukan tugas mereka dan meraih kemenangan. Tinggal bagaimana nasib mereka ditentukan oleh hasil Galatasaray Copenhagen. Ini kan menjadi pressure juga, menjadi tekanan juga untuk para pemain-pemain Manchester United gitu. Mungkin nggak dibawa ke Abah sana. Kaget tuh. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi dan ditemani Bung Adiani dan Bung Supri. Di sini kali ini kita akan bahas Liga Champions. Ini partai yang menentukan buat Manchester United. Karena kalau buat Bayern Munchen ini udah pasti lolos. Dan pertanyaannya Bayern Munchen ini mau digebukin Manchester United apa enggak? Gitu. Nah, tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu lagi buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Kick and Runs. Ya, biar banyak banget berita-berita olahraga yang disampaikan di sini. Nah, seperti apa nih jalannya pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen? Gimana nih Bung Adi ngelihatnya nih? Iya, must win ya untuk United setelah kegagalan meraih 3 poin di Ali Samian menghadapi Galatasaray dalam satu pertandingan di mana mereka sempat unggul 2 gol dalam 2 kesempatan tapi terlepas juga, dan FC Bayern yang sudah memastikan diri lolos sejak beberapa game yang lalu. Mereka juga kemarin rotasinya minimal tapi sulit meraih kemenangan menghadapi Copenhagen. Dan sekarang tentunya tidak hanya result di Old Trafford, tapi juga bagaimana pertandingan Copenhagen dan Galatasaray ini akan sangat menentukan. Hasil imbang dibutuhkan oleh Manchester United dan hasil imbang akan terjadi di match Copenhagen Galatasaray menilik ke pertandingan pertama mereka. Kala itu Gala sudah unggul 2 gol tapi bisa dikejar 2-2 di Ali Samian. Jadi pertandingan nanti di Denmark juga akan menarik sekali. Ini karena ada satu laga yang atensi para pendukung United tidak hanya di Old Trafford, tapi juga akan melihat ke result pertandingan tersebut. Tapi kalau dengan rotasi mungkin 3 pemain dari Bayern, bukan tidak mungkin Manchester United bisa melakukan tugas mereka dan meraih kemenangan. Tinggal bagaimana nasib mereka ditentukan oleh hasil Galatasaray Copenhagen. Nah, itu dia. Kalau kemarin kita sempat bahas Manchester United ini suka bingung kalau udah unggul 2, bahkan unggul 3. Nah, ini kan lawan Munchen nih. Ya. Ini kan yang membuat dia itu tim ini jadi agak sedikit sulit ya untuk bisa lolos ya. Karena apa? Kecerobohan mereka, gaya bermain mereka, terlalu bermain terbuka. Apalagi sekarang lawannya Bayern, bermain di kandang. Diharapkan mereka menang, tapi menunggu juga hasil dari Galatasaray. Ini kan menjadi pressure juga, menjadi tekanan juga untuk para pemain-pemain Manchester United gitu. Mungkin nggak dibawa ke Abah sana. Kaget tuh. Si itu tiba-tiba kan? Ya bisa aja apa Munchen. Iya kan? Untuk nutup biar Galatasaray kalah mungkin kan gitu kan. Biasanya 0-0 terus, Iya. Old Trafford 1-0. Tapi intinya adalah kemenangan dari Chelsea kan minimal membuat mereka itu lebih pede. Game plan dari Ten Hag juga semakin hari semakin baik ya kan. Tinggal bagaimana mereka setiap individu bisa menjalankan taktikal sama bisa bagaimana menekan pressure itu jangan sampai seolah-olah mereka diharapkan untuk cepat cetak gol, harus menang, malah organisasi pertahanan mereka nggak fokus, nggak konsentrasi, counter lah yang terjadi yang dilakukan oleh Bayern. Ini bahaya gitu. Tapi minimal harus antisipasi bagaimana permainan terbuka yang ingin mereka lakukan, mereka juga harus kuat dalam transisi. Nah, itu dia. Kalau misalkan unggul 2 gol jadi malah bikin bingung, takutnya dinahan-nahan malah kebobolan banyak. Dia golin malah agak bingung. Nah, tapi sebenarnya sejauh ini udah ada modal yang cukup gak Manchester United? Apalagi kayak Højlund tuh di Liga Champions gacor kayak gitu, gimana? Ya, joint top scorer Højlund, tapi juga tadi menarik ya yang dikatakan Om Supri. Dalam big games ada pressure, dan setiap pressure itu dirasa pemain Manchester United dalam Premier League maupun Champions League semuanya berakhir dengan hasil negatif. Yes. Mungkin lawan Chelsea hasilnya berbeda, tapi Chelsea adalah tim yang sekarang juga masih struggling gitu kan. Tapi kalau kita lihat melawan Galatasaray, melawan Bayern pun di pertandingan pertama, ini yang unik ya, karena dalam satu musim group stage gitu di Champions League, kalau di laga tandang berturut-turut 3 gol dicetak, harusnya poinnya nggak cuma 1 dari pertandingan tersebut gitu kan, tapi udah ada paling tidak 1 kemenangan dari aksi mereka di away dengan 3 gol. Tapi kan
menghadapi Bayern. Skornya 4-3, tapi menipu. Karena setiap Bayern kendor, mereka istirahat, pemainnya relax, ada gol dari United, tapi langsung bisa secara cepat dibalas lagi gitu kan. Jadi bukan pertandingan 4-3 yang seru dan menegangkan, tapi itu justru terserah Bayern. Bayern mau nambah gol berapa kali juga sebenarnya bisa lawan United. Ini yang masih menjadi hal yang mengkhawatirkan. Di Alisamian 2-0. Kemudian mereka, kata Om Supri kan, bingung selalu dalam coba untuk menerapkan apa ketika sudah ada keunggulan 2 gol. Apakah akan kembali dengan intensitas atau sedikit mundur, perkuat pertahanan? Ini diantara. Merotasi pemain satu yang punya tipikal defense kah? Tapi ini diantara selalu. Dan ketika substitution dilakukan, bukannya memperkuat pertahanan, tapi justru like for like. Jadi mau seperti apa dengan Champions League yang seperti apa ya, pressure-nya berbeda dengan Premier League, dengan gaya penampilan dari continental tim-tim tersebut seperti Bayern, Gala kan beda-beda juga kan. Tapi adaptasi dan respect yang diberikan sepertinya kurang, sehingga tetap dengan plan A saja gitu kan, dengan terus menekan, terus cepat menyerang, tapi tidak memperhatikan kelonggaran-kelonggaran di lapangan tengah terutama. Ini yang menjadi kendala buat United. Harapannya menghadapi Bayern yang akan rotasi sedikit, ini akan sedikit membuka jalan lah buat Ten Hag dan United meraih 3 poin. Tapi kembali tergantung dengan apa yang terjadi di laga yang bersamaan Galatasaray dan Copenhagen. Ya, Apalagi kan Kane udah 18 gol, ya kan? 2 center back kalau memang masih memainkan Lindelof sama Miguel itu juga sedikit beresiko, ya kan? Ketajaman produktivitas dari Kane kan dia selalu mampu untuk mencetak gol ketika bertemu dengan MU. Ya. Dalam 19 kali penampilan atau berapa itu? Itu aturan bagi-bagi sama Sterling ya. Kane 18 gol di Bundesliga. Itu juga rekor yang luar biasa untuk pemain import kan, dan dia sudah akan terus memecah rekor tersebut, dan ini menjadi satu keadaan yang harus bisa diharapkan. Harapannya adalah Thomas Tuchel tidak memainkan Harry Kane di belakang menghadapi Manchester United, dan mungkin juga ada dealing-dealing di belakang antara Bayern dengan United karena mereka sudah punya hubungan yang sebenarnya cukup dekat juga. Apalagi ada rumor tentang beberapa pemain yang mungkin bisa bertukar seragam gitu kan. Ini menarik menjadi side story dari laga ini, dan harapannya kalau mungkin pandangan penggemar Bayern adalah dengan cepat mengalahkan United, membuat mereka tersingkir di group stage akan lebih baik karena mereka tidak akan bertemu misalnya di semifinal atau nanti di final gitu kan. Tapi sepertinya Bayern akan rotasi dan ini akan dimanfaatkan oleh United. Dan bebannya itu sebenarnya bukan menang dan kalah lawan Bayern. Bebannya ya nunggu hasil dari Copenhagen lawan Galatasaray. Itu yang menjadi deg-degan. Itu yang deg-degan dan nggak ada di tangan sendiri kan. Iya, yang ditentukan oleh tim lain. Kan nangis tuh. Tapi kalau ini mainnya bareng kan dia jamnya kan. Bareng. Kalau Liga 3 kan mainnya beda tuh. Setelah itu baru. Ini Liga Champions, Bos. Liga 3 amatir. Nah, kalau gue masih berpikiran gini, waktu itu Barcelona itu emang udah dinyatakan kalau misalkan seri atau menang lah gitu baru bisa lolos gitu kan. Tapi Bayern ya kayak orang Jerman aja, nggak dikasih kendor, full squad apa segala macam tuh bakal kayak gitu gak sih, kayak nggak dikasih ampun lah sekalian. Iya, kalau Thomas Tuchel melihat jarak pertandingan, kemudian adanya juga waktu istirahat dengan break nanti, memang tidak ada salahnya bagi Bayern untuk tampil full tim dan langsung menghabisi lawannya Manchester United kali ini kan. Tapi kalau kita melihat dari apa yang akan terjadi dari laga sebelumnya juga ada 2 rotasi dari Bayern yang cukup berpengaruh. Mereka sulit sekali untuk bisa membongkar Copenhagen. Bukan tidak mungkin kali ini akan ada 3 justru yang akan dirotasi oleh Tuchel, dan sebenarnya yang fix bagi Bayern adalah hanya di lapangan pertahanan. Tapi di gelandang dan di sektor depan nanti yang mendampingi Kane bisa bergantian juga di sana. Kenyamanan bagi Tuchel adalah tadi dengan menampilkan squad apapun mereka tidak berpengaruh, dan gue punya perasaan itu bahwa Tuchel akan menampilkan satu squad yang akan penuh kejutan karena tidak akan menampilkan pemain-pemain yang pilihan utamanya. Dan Tuchel juga percaya di sana nggak ada sepak bola gajah. Iya, sebut tahu lebih gede bandarnya. Karena kan kalau dalam keadaan Tuchel ini kan win-win kan, dan dia justru membutuhkan kesan dan penampilan dari pemain yang mungkin menit bermainnya kurang. Jadi dia bisa menjadi pilihan ketika Tuchel nanti di bulan Februari Maret akan terus mempush Bayern untuk tancap gas, karena kejaran dari Leverkusen juga cukup terasa, dan juga Dortmund gitu kan, bahkan Stuttgart. Dan ini adalah satu kesempatan bagi dia untuk cari tahu siapa yang dalam keadaan sulit nanti di lapangan ketika tidak mengandalkan pemain utamanya
akan bisa step up, dan itu kenyamanan dari Thomas Tuchel. Iya, berarti ini fans MU juga harusnya berdoa aja biar yang diturunin skuadnya skuad C. Yang C-nya bukan yang B lagi. Tapi awas, lawan Newcastle di Carabao, Newcastle pakai squad Z. United pakai squad utama, kalah. Iya, nah C-nya di sana, ini udah per pekan, Bos. Iya kan? Nah, ini tapi kalau melawan Bayern nih yang bisa dibilang hampir sempurna lah. Dia nggak pernah hilang strikernya. Kalau lagi hilang strikernya nggak ada, tambel lagi langsung datang lagi. Udah nyaman Ken main di situ. Nah, Manchester United nih, berarti dia harus kayak gimana mainnya nih? Kalau dari secara game plan dia harus apa tuh? Apakah tetap bertahan dulu kah? Mereka kan bermain di kandang, mereka butuh menang, ya kan. Otomatis kan mau nggak mau mereka juga harus berani untuk lebih meningkatkan intensitas serangan, dan mereka juga berani untuk keluar dalam melakukan high pressure, menerapkan garis pertahanan yang tinggi, tapi tetap jaga keseimbangan. Transisi dalam sepak bola itu pentingnya luar biasa. Artinya jangan terlalu nyaman dengan bermain terbuka, dengan melakukan serangan, tapi lu harus memilih nempatin siapa, Amrabat kah atau pemain-pemain yang lain, Casemiro mungkin pakai dua mungkin, ya kan? Ini yang perlu diantisipasi gitu loh. Karena Bayern kan kembali lagi, mereka tim besar juga. Kan tidak, walaupun nanti akan terjadi rotasi beberapa pemain, tapi minimal kan mereka juga ingin menjaga reputasi untuk dia mau kalah di away, nggak dapat bonus nanti. Nah, ini seru memang grup yang ini karena semua dari peringkat 2, 3, 4 masih peluang lolos. Nah, tapi kalau tadi kayak misalkan ya yaudah nih harus ngapain nih Manchester United besok, karena apa jangan-jangan kayak dengan Martial nggak usah diikutin, Rashford dicadangin, itu masih bisa kah? Atau Højlund tetap bakal ngasih kejutan? Harus kayak gimana itu? Ya kalau untuk flank mungkin sudah otomatis Anthony dan juga Garnacho akan tampil karena form mereka sudah memberikan bukti bahwa mereka layak dipercaya lagi. Udah konsisten mereka. Tinggal siapa yang akan mendampingi Amrabat, apakah itu dengan McTominay yang lebih progresif atau Kobbie Mainoo yang akan mengendalikan jarak lebih dekat dengan Amrabat menjadi double pivot yang sedikit low pergerakannya, karena tetap harus ada respect terhadap Bayern, siapapun yang ditampilkan kan. Kalaupun menggunakan pemain yang dirotasi masih ada Kingsley Coman juga, tidak hanya Leroy Sané yang bisa diperhatikan. Dan kalau ada perubahan di lini depan pun juga masih akan mengancam, karena Thomas Muller adalah Thomas Muller gitu kan. Walaupun mungkin Kane tidak akan tampil 90 menit, tapi tetap akan menjadi keadaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi pilihan yang akan sedikit memusingkan Ten Hag adalah kalau Varane fit dalam pertandingan Champions League. Pemain yang punya julukan Champions League Varane. Kalau dia di bench, tentunya itu akan memberikan statement yang mungkin agak aneh gitu kan. Dan kalau dia ditampilkan tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan patternnya Ten Hag juga akan lucu. Tapi kalau kita melihat pentingnya pertandingan, kalau gue menjadi Ten Hag, tapi gue bukan. Mungkin Rafa Varane akan gue pilih ketimbang Lindelof atau Harry Maguire untuk berdampingan dengan Luke Shaw. Di jantung pertahanan, Luke Shaw. Dan memainkan Dalot dan Wan-Bissaka di kiri dan kanan. Tapi itu tentunya cuman gue yang nggak tahu apa-apa. Nah, keren juga. Kalau dari Bung Supri ada gak kayak mungkin harus diganti ini itunya? Aku gitu, dua center back sih. Bagaimana peran Lindelof, kemudian juga Maguire kadang-kadang kan masih sering miss ya. Apalagi kan lawan mereka yang harus mereka hadapi itu kan Keane kan. Positioning, timing Keane itu kan luar biasa, karena dia predator murni. Dia bukan seorang striker yang harus turun mau minta bola ke kanan kiri, tapi penempatan posisinya itu loh yang kadang-kadang memang tidak terantisipasi, terutama Lindelof ya gitu. Iya, bahkan kayak kemarin Galatasaray itu strategi dari pelatihnya tuh tendang aja dulu ke Onana, siapa tahu blunder. Arahin aja ke Maguire, siapa tahu lepas kayak gitu kan. Ini yang jadi bikin serunya tuh bukan cuma pertandingannya nih, squad Bayern bakal seperti apa nih kayak kira-kira nanti. Nah, tapi sebelumnya kita lihat lagi dari grup A. Ini mau ngasih tahu lagi, mau ngingetin lagi buat yang lagi nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Banyak berita-berita seputar olahraga yang bakal disajikan buat kalian. Oke, ini kita lihat table grup A yang udah pasti lolos itu ada Bayern Munchen. Sisanya tuh masih tipis-tipis dan berpeluang lolos, Copenhagen, Galatasaray. Nih gini, kalau misalkan jadi Manchester United, ya ini mending lolos ke Europa League atau nggak lolos sekalian? Lolos Europa League tuh. Nggak lolos sekalian. Kalau gua, karena Europa League kecelakaan sejarah, Bos. Ya kan bisa potensi menang juga. Kan gua, iya, kan. Gua berpendapat mendingan nggak usah lolos Europa League, lepasin aja champion. Europa League.
gitu loh. Jadi lebih fokus ke Premier League, perbaiki kinerja, perbaiki taktikal, beli pemain untuk champion musim depan. Nah, lalu Bung Adi gimana nih ngelihat table inilah kira-kira yang peluang lolos? Sayangnya gue punya pendapat yang sama dengan Om Supri. Karena bukan di levelnya United untuk bermain di Europa League, buang-buang waktu. Barcelona terserah dulu lah. Karena kan mau jualan dulu gitu. Buang-buang waktu, tapi mungkin banyak fans United juga yang berpendapat itu tetap silverware, tetap mengejar piala, trofi, tapi tentunya bermain dengan jarak istirahat yang cukup rapat ke Premier League di weekend untuk kedepannya akan sulit ya. Jadi kalau tidak lolos dari persaingan Group Stage Champions League, lebih baik berkonsentrasi untuk Liga dan juga FA Cup, dan targetnya adalah tetap ya di posisi 3-4 itu untuk menempel siapapun yang ada di 1-2. Musim depan masih bisa di Liga Champions kan. Tapi memang kalau tidak lolos dari grup stage ini, pressure-nya bagi Ten Hag akan semakin kerasa. Walaupun masih kompetitif di persaingan menuju papan atas di Premier League dan juga masih ada FA Cup yang bisa dimenangkan, tapi sepertinya ini menjadi satu target bagi Ten Hag untuk bisa membawa United lolos dari grup stage kan. Tapi kita nggak tahu juga, manajemen United kan aneh kan. Jadi apakah dengan hanya puas nanti finish lagi di peringkat keempat, itu adalah objektif yang disampaikan kepada Ten Hag dan dia akan berupaya mencapai target itu. Karena kan Ten Hag mengatakan di press conference kemarin ada target yang coba selalu dia capai, dan lihat reputasi saya ketika saya diberikan tanggung jawab di klub-klub sebelumnya seperti Ajax juga, targetnya setiap musim selalu meningkat. Yang gue khawatirkan adalah target kali ini juga tetap sama, cuma finish di peringkat 4 dan 1 trofi gitu. Jadi kalau ada FA Cup dan ada peringkat 3 atau 4 di Premier League, itu sudah memuaskan manajemen. Padahal kan Manchester United tidak harus dengan target seperti itu, harus lebih tinggi. Ini yang kendalanya sekarang, mungkin nggak sinkron antara fans dengan manajemen gitu. Ya kalau untuk pertandingan besok lawan Bayern kan mungkin sedikit ada informasi bahwa Ten Hag pernah belajar di Jerman di Tim B-nya Bayern ya pelatihnya. 2013, 2015 ketika itu Pep kalau nggak salah, ya kan, gitu loh. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu untuk bisa meminimalisir bagaimana taktikal yang ingin dijalankan oleh Bayern Munchen. Ternyata ini plot twist yang main Martial, Rashford terus golin 2 kan 6-4-0. Bisa juga. Jadi. Tapi kalau ditanya gue tentang table tadi, gue pengennya Manchester United ke Europa League. Habis itu kalah sama tim Europa League. Nah, itu seru tuh. Soalnya dia selalu kalah sama MU. Di Europa League. Nah, tapi itu mungkin pertandingan terakhir MU tampil bagus ya. Menghadapi Barcelona di Camp Nou. Ya udah, sekarang prediksi skor dan kira-kira siapa yang jadi pembeda di pertandingan Bayern Manchester United. Kalau untuk Manchester pasti ya Garnacho ya. Masih muda loh, 20 tahun, di bawah 20 tahun tuh. Lawan Munchen nih. Sudah punya mentality yang kuat. Dengan 1 gol salto, itu udah luar biasa. Ya kemarin dicoba lagi, nggak kena, tapi ada alasan. Artinya, dengan dia percaya, dia nyoba. Gitu loh. Kalau dia nggak percaya diri, nggak mungkin dia nyoba kan gitu. Garnacho ngacak-ngacak Bayern. Berarti yang menang siapa ya berarti? Tipis 2-1. Yang menang unggul? 2-1. MU. Wah, ini nih, biasanya bener mulu nih. Ya kalau bener lolos dong Manchester United, tergantung Galatasaray. Bung Adi gimana? Ya, pertandingan seru, menegangkan. United akan unggul tipis lah. Dan gue melihat justru sini Onana yang akan bersinar. Karena banyak pressure di pertandingan pertama, dia blunder kan dengan golnya Leroy Sané. Dan ini dia coba tunjukkan juga di Ali Samian, dia kacau gitu kan. Ini satu kesempatan bagi dia. Karena di Premier League sebenarnya dia tampil sudah mulai menunjukkan kapasitasnya. Tinggal di Champions League ada tekanan berbeda. Dia akan step up lah di Old Trafford dan akan berupaya untuk membuat United lolos. Ini gue biar beda aja. Kalau gue sepak bola sekarang lagi kayak bener-bener terbuka, lagi kayak jadul semua. 3-2 tapi Munchen. 2-3. 3-2 Munchen yang menang. Boleh juga nih buat yang lagi nonton diprediksiin Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen itu di kolom komentar. Jadi kita ketemu lagi nanti setelah pertandingan Liga Champions, setelah pertandingan Liga Italia dan liga-liga yang seru-seru lainnya masih terus di Kick and Runs. Jadi Afif Safi pamit, Bung Adiani juga dan Bung Supri pamit. Sampai ketemu lagi di Kick and Runs selanjutnya.